Oke, kali ini gua mau interogasi ke dengan pembuat keonaran, menyebarkan data-data hoax, membuat kerusuhan di dunia ODGJ. Orang-orang doyan gue jauh. Jauh, benar-benar. Kan katanya sekarang dunia virtual itu banyak data-data yang nggak valid, menimbulkan kerusuhan. Nah, ini terdakwa satu nih. Jadi terdakwa ya. Jadi terdakwa, kita interogasi nanti. Coba Bapak perkenalkan. Eh, Bapak siapa ini yang membuat siapa kerusuhan ini? Halo. Siapa? Gue namanya Gage sih. Ya. Tapi Ganjil genap. Ganjil genap. Dan namanya cuman Gage toh. Ganjil genap. Ya tapi kalau di di medsos ya gue biasa pakai username tuh Sevenova gitu. Sevenova. Ya. Itu sih Om. Nah, biasa penggemar Boys jauh juga. Kalau terdakwa itu ngomongnya memang agak sedikit. Agak sedikit. Agak takut terbongkar. Agak takut. Oke, nah backgroundnya dulu apa background? Background pekerja di perusahaan IT. Terus Memang terbiasa ngutak-ngutik data dong. Iya. Emang biasa. programmer Dan atau analytical atau sebenarnya di tim development. nah, Jadi ya punya background development segala macam. Kuliah juga di mana? Di IT juga. Terus kemudian punya pengalaman sebagai researcher juga. Oke. Jadi secara background udah ada lah ya. secara background Membuat kerusuhan boleh ya. Membuat Data-data kerusuhan palsu boleh udah lah. biasa lah. Bikin data-data fiktif, data-data palsu udah agak-agak biasa rusuh ya. nggak apa-apa lah. Iya. Oke. Main sepeda juga. Main sepeda sama kayak circle kita itu tuh aja. Itu aja kan nggak jauh Iya. ya. Nah kemarin itu kan bikin keonaran nih. Itu owner ya Om? Enggak. Kan selalu begitu. Ramenya bentar aja. Ya, enggak selalu kan begitu. Pada saat ada data yang dipublish, pasti akan ada dua sisi. Betul. Kayak zaman dulu lah, kalau kita nonton Rocky Balbalan itu, Rocky Balboa lawan Ivan Drago. Iya. Yang satu berdasarkan data, mukul punch-nya berapa, ini berapa, sehingga scoring terlihat bahwa dia akan menang. Benar. Sedangkan ada satu kubu, Rocky Balbalan ini kan ngangkat karung lah, Iya. apalah gitu kan. Tapi kan karena favorit buatan Amerika ya dia menang. Betul. Ya. Walaupun secara data itu kayaknya agak-agak nggak make sense ya. Nah sekarang pertanyaannya nih, lu pernah ikut BJ kan? Tahun lalu. Tahun lalu. Bagaimana hasilnya? Dan ya. Oh, makanya lu sekarang memasukkan semua orang itu dalam batas ini tidak lolos ya. Ada balas dendam. Tidak siap. Atau borderline. Borderline. Jadi semua lu masuki borderline supaya mematahkan semangat ya. Enggak. Jadi itu sebenarnya lebih ke dendam pribadi nih kayaknya. Enggak ya. Lebih ke apa ya? Lebih ke akhirnya bisa belajar aja. Bukan dendam pribadi. Bukan dendam pribadi ya. Tapi kalau dendam ke semua orang. orang merasa kayak gitu kan di luar kontrol gue ya. Iya. Nah, oke. Balik nih. Yang gue pengen tahu. Lu 2024 berarti ya? 25. 2025 ya? Kita nggak ketemu ya? Di 2025 lu DNF di mana? DNF di KM 280. Wah, baru mulai. Cikotok udah lewat. Pelabuhan Ratu. Udah lewat. Udah lewat. Habis Pelabuhan Ratu ya. Pelabuhan Ratu. Yang Pamempek. Iya, Pamempek. Benar. Empek banget. Iya, benar. Empek banget. Dan Sancang Pamempek situ kan. Dan ada kebo gitu-gitulah. Betul. Dan itu tuh udah nggak ada sinyal juga di situ. Iya, memang sudah. Naik kebo dong gitu ya. Nggak juga. Tidur di rumah warga. Itu kenapa? Kenapa DNF? Masalah gue kan selalu masalah bongking ya. Oke. Emang itu masalah udah inilah. RAJ dulu juga gitu. Bongking. Tapi waktu RAJ itu Nanti ngobrol dong RAJ, gue pengen ini. Gue pengen ikut RAJ soalnya. ikutlah. Udah daftar. Oh, udah daftar. RAJ mau udah daftar. Itu Om Pandu siapin aja Siapin mobil. buat dianalisa. Nah, oke. Apakah dari gini, oke, balik lagi nih. Lu DNF di tahun 2005 di daerah Sancang 280 kilo. Iya, Karena bongking. segitu ya. Menurut lu persiapan lu oke nggak? Oh, itu tuh emang gue punya masalah. Oh, lu banyak Jadi masalah. enggak. Jadi persiapan gue kan Bermasalah. sama coaching juga kan.
Ya, to be honest juga ya biar ini ya. Jadi gua coaching juga sama Arif lah. Nah, gagal ya? Bukan gara-gara Sebenarnya Arif ya? kalau ngelihat patternnya keren, Heeh. bagus. Tapi ternyata Lu nggak analisa begitu? buat diri gue ya, Yang kayak kemarin lu pakai itu? kayak kemarin enggak. Karena gue nggak mau pusing kan. Gue Belum udah secanggih sekarang ya? enggak, AI kan, belum. gue udah punya coach. Oh, udah punya. Biarin Ngapain dia gua yang analisa, pusing? dia analisa Gue ya. kerjain aja. Jangan-jangan dia pakainya gituan juga tuh. Enggak tahu, enggak sih dia. Tapi dari persiapan gue BJ itu ada problem keluarga 1 bulan sebelum race, sehingga di 1 bulan sebelum race itu Nggak gue fokus. harus off dari latihan. Oh. Dari yang tadinya udah mau Peak-nya coba peak, bagus, yang bagus, drop 1 bulan itu habis. Awalnya itu Arif Puro gitu ya, Si Puro. Puro sempat bilang, udah deh nggak usah jalan. Tapi kan secara mental pokoknya siap. Iya. Tapi kan Oh, lu nekat. gagalnya bukan gara-gara fisik, lu bukan gara-gara bongking. Kan itu satu Satu paket lah ya. satu paket juga kan, karena yang gua latih juga waktu sebelum picking itu kan itu juga Termasuk gua sama makan ya? Arif juga latihan soal itu. Apa sih yang apa, harus lu siapin yang ya. harus disiapin gitu. Ya itu yang akhirnya drop. Sehingga siapa waktu pas BJ tahun lalu habis. Oke. Sempet muntahnya itu malah di atas Saddle. Muntah-muntah ya. Di atas saddle, hampir di atas saddle, tiba-tiba buok, hampir jatuh, udah mending gue melipir. Nah, itu BJ. Sampai malam tuh. Itu BJ. Selain BJ apa? RAJ. RAJ juga kilometer punya. berapa? RAJ sampai finish. Oh, kan hebat tuh. relay. Oh, Sorry, relay. relay berempat tuh. Oh, relay berempat ya, oke. Tapi yang situ ya sampai titik CP Pangandaran. Nah itu tuh bonyok juga, tapi di situ bonyoknya agak maksa, tapi gua Karena relay lah punya ya. suplemen lah Masih suplemen untuk ya. itu. Kalau BJ nggak nyiapin. Selain itu apa lagi nih? Ya selain itu juga ya udaksan lah ya. Oke, jadi secara background nih, kita tadi Ya. ngomong background dulu nih, bahwa lu memang pendidikannya di IT, analisa, researcher, development, segala macam. Ya. Nah, secara skill oke dong. Mestinya ya. Mestinya. Tapi kan nggak tahu. Ya oke lah, kalau lu aja nggak oke gimana gue modal congor dong. Oke, dah. Secara pengalaman ultra juga udah. Dah. Secara babak belur di ultra juga udah. Secara lu latihan pakai coach juga udah. Udah. Komplit nih. Komplit. Terus ngapain sih lu bikin kemarin kerusuhan gitu? Tujuan lu tuh apa bikin begitu? Enggak, bukan tujuan deh. Kenapa lu bikin di awalnya? Satu, kita udah punya AI. Gampang lah lu mau bikin apa kan? Iya, gampang. Gua aja belajar pakai gitu kagak bisa-bisa, tapi yang susah AI itu prompt-nya ya. Iya. Kalau enggak dia mengawur mulu, jawabannya bego banget ini. Ini ternyata gue yang bego. Tapi kan emang ada caranya kan, Iya. buat nge-tweaking gimana promnya bagus. Nah, satu itu udah punya. Jadi kan apa yang gue mau dimudahkan kan. Iya. Tapi tetap Lu harus periksa detail sih ya. Based on apa yang gue mau. Jadi nggak percaya 100%. Cuman gue belajar, oh ternyata cara ngitung gini, metodenya ini, modelnya ini. Oke ya udah, gue mau minta ini gitu. Pokoknya tinggal lu bilang lah. Jadi nggak perlu skeptis coding lagi. nggak harus 100% dari lu lah ya. Gue nggak nyentuh juga, meskipun gue punya background computer science gitu ya. Tapi nggak lu sekarang udah kayak nggak perlu repot. Iya. Jadi itu satu. Terus yang kedua, memahami bahwa lu nyadar nggak sih atlet-atlet sekarang, bukan cabur-cabur sekarang tuh juara satunya semua anak-anak muda sebenarnya. Iya. Nggak yang umurnya tadinya kita kirain oh dia bakal punya pengalaman bagus, ternyata Pengalaman itu belum tentu. dia disalib tiba-tiba sama Iya, anak iya, bocah setuju. 19 Bocil-bocil tahun. ngehe itu ya. Ya kayak contohnya F1 lah. Heeh. Kimi, siapa yang nyangka dia Iya, bisa makanya. tiba-tiba jadi Makanya. juara satu? Itu kan yang menyadarkan bahwa lu nggak bisa rely on your fisik lagi sebenarnya. Iya. Ya sekarang udah lu punya data. Pak, mohon maaf banget, mau ada pemotongan. Makasih ya.
udah boleh nongkrong di sini udah bagus deh. Iya, ya tadi sampai mana? Ya memahami bahwa atlet-atlet sekarang cabur-cabur udah mulai didominasi sama anak-anak yang baru masuk, ternyata dia bisa champion gitu ya. Itu bahwa bukti mereka udah dilengkapi nggak cuman fisik tapi data juga, yang mana coach-coachnya di belakangnya udah punya supply data yang cukup tinggi. Dan gua pengen melihat apakah kita bisa melakukan hal itu, termasuk di BJ. Ya kayak sekarang kan ada yang namanya sport science gitu-gitu kan. Itu kan semua mengacu analisanya adalah data gitu kan. Bukan cuma data lari berapa tuh sudah gitu kan. Jadi kalau menurut gua zaman itu sudah berubah. Semua itu bisa diukur. Karena semua bisa diukur, kita bisa lebih fokus apa yang harus diimprove. Menurut gue sih begitu ya. Bisa. Ya kan? Jadi kalau memang satu model atau datanya kita anggap itu tidak 100% valid, ya kita benerin datanya. Bener. Kita rapiin datanya sehingga itu akan jauh lebih bermanfaat gitu kan. Sampai margin of bias-nya tipis gitu. Betul. Nggak ada yang benar 100%. Nggak ada yang benar 100%. Tapi margin ya, kayak bias-nya... Citra lu bilang borderline, semua tersinggung. Iya. Satyan lu bilang borderline, tersinggung. Fair dong. Ya datanya segitu. Karena menggunakan data yang sama, makanya sumber data yang sama. Kalau emang data yang kelihatannya cuman kayak gitu, ya udah. Ya memang diapain gitu kan. Kalau berdebat soal datanya salah apa segala macem, ya ini kan masalah datanya tersedia atau tidak gitu kan. Tapi model mengukur datanya itu udah benar atau enggak, itu dulu yang kita pastiin kan. Betul. Feeding data itu urusan next-nya. Feeding data itu mungkin bukan soal next-nya ya, tapi karena memahami, dan gue juga disclaimer di webnya bahwa datanya terbatas. Gue disclaimer cukup gede gitu ya, bahwa datanya terbatas. Tapi kita nggak doyan baca masalahnya orang kita. Ya itu tuh masalahnya kita. Pokoknya bukoar aja dulu. Nggak bisa. Ini rusak ini. Nah, itu apa tuh, ini? Rusaknya ruang diskusi. Nggak bisa, pokoknya kita harus ngotot dulu. Iya. Nah, kan memahami keterbatasan data, terus kemudian, tapi kita pengen coba atau bereksperimen apakah data detailnya nggak ada, data second layer atau proxy-nya ada, dan sebenarnya gue coba validate bisa nggak gue pakai gitu kan. Bisa, tapi biasnya tinggi. Itu bisa dipakai, bisa, ya udah akhirnya gue pakai. Dan dengan keterbatasan itu kan dengan keterbatasan itu gue bisa menguji apakah dengan data yang gue pakai di hasil ujungnya sama apa enggak? Let's say di finish nanti, di hari Minggu nanti, sama nggak sih margin yang nggak siap sama yang siap? Sama yang siap. Ya. Nah, oke. Dari data lu yang bilang tidak siap, ya itu kebanyakan karena memang nggak siap, atau karena memang datanya nggak komplit lu dapet? Banyak faktor sih. Satu, paling banyak deh. Kalau misalnya gue udah kasih data nih ke lu gitu ya, dari hari ke hari semua data lu gue minta, gue kasih, anggaplah gitu. Anggaplah kita asumsikan bahwa Strava itu tidak ada yang tidak dia masukin dalam Strava. Betul. Karena kan lu acuannya Strava masih kan ya. Iya. Semua udah gue kasih. Ada nggak sih memang yang dari datanya Strava tuh memang lu berat gitu loh? Ada yang, kalau yang udah private, ketika susah. Strava-nya private gue nggak bisa narik. Ada yang datanya kecil, itu selalu ada notes-nya. Sampelnya kurang. Sampelnya cuma dapat segini. Itu dikasih tahu. Nah, kalau yang sampelnya banyak, gue nggak tahu ya. Maksudnya karena kan ini masih sifatnya eksperimen. Apakah itu valid atau enggak kan nanti dibuktikan di ujung, di finish. Ya, enggak. Gini, bayangan gue gini. Kalau gue bilang sih gini, sayangnya lu keluarnya terlalu mepet, Bo. Coba lu keluar 2 bulan sebelumnya. Kalau 2 bulan sebelumnya, gue punya waktu buat latihan. Kalau gue jadi orang nih, kalau gue jadi orang yang dipublish gitu, anjir gue borderline, gue akan kontak lo. 3 bulan gitu. 3 bulan borderline gue karena apa nih? Gue lihat nih karena gue banyakan molor nih, gitu kan? Atau karena gue kurang latihan nih, itu bisa dipakai. Nah lu kedepannya pengen bikin begituan nggak sih? Kita bahas offline aja deh. Setelah kejadian gini, cukup lah. Capek ya? Capek. Ya susah sih.
Tapi balik ke yang pertanyaan lu tadi apa? Soal Gue pengen taunya gini. ya balik lagi. Gue sih sebenarnya doyan ya menganalisa data itu gue doyan. Walaupun gue bukan orang statistik, bukan apa, Iya. tapi gue ngebaca data itu doyan. Kalau gue bilang data yang lo publish setidaknya memberikan gambaran. Ya, gua itu ada di level berapa. Kan orang memang tidak mencari 100% kan. Ya. Ya kan, lu bisa di angka 80 aja udah menurut gua sudah. Walaupun lu bilang borderline, ya artinya lu akan finish COT borderline menurut gua nih. Bisa. Iya kan? Bisa. Borderline itu bukan berarti lu nggak COT gitu. Bener. Iya kan? Ah. Tapi kalau lu ngomongnya 90, kemungkinan lu finish di Rabu atau Kamis nih. Nggak tentu juga. Nggak- iya. Karena kan faktornya Iya. banyak nih. Ketika Betul, lu betul. during race itu banyak banget Ya, faktornya. anggap kita abaikan eksternal faktor hanya berdasarkan data. Kalau kita ngomong petinju, 2 data ditampilkan. Ya. Secara data bahwa dia mungkin jangkauan lebih bagus, lebih lincah, menang TKO, menang KO. Ya, Secara data asumsinya dia menang. Tapi kan nggak semua 100% plek-plek begitu kan. benar. Tiba-tiba lu sakit perut, tiba-tiba apa, Iya. itu kan pengaruh. Nah, ngapain sih lu capek-capek bikin begituan gitu loh? Kan yang lu kan nggak ngikut juga gitu loh. Iya. Gue masih penasaran aja ngapain sih lu bikin gitu-gituan gitu loh. Tujuan lu apa gitu loh? Satu, gue nggak capek. Karena gue udah punya sistem Oh, oke. pakai AI tadi. Gue udah punya agentnya gue perintah, lu ambil crawl ke sana ya, Ah. lu lakukan ini setelah gue planning discussion sama dia. Jadi gue sebenarnya bahkan orang-orang nih, karena gue sempat ke-mention juga gitu atau ngelihat di timeline, orang-orang menganggap ngapain sih dia bikin gitu capek-capek. Iya, iya. Enggak, gue nggak capek. Karena sekarang udah banyak toolsnya sih ya. Iya, gue tinggal pakai agent, gue perintahkan dia jalan. Malam tuh dia jalan. Iya. Ya, gue tinggal ruginya di abis token aja udah. Ya, iya. Abis tokennya si AI Itu ah. udah. Ya, itu kerugian yang menurut Iya, gue tapi kan udah buat terukur. Nah, lu seneng nggak sih ngelihat data-data begitu tuh? Gue happy. Gue bisa tahu si ini di sekian, gue bisa tahu. Kalau angka lu sendiri berapa? Gue kan nggak narik diri gue. Oh, lu nggak narik Karena diri. gue sebenarnya, oh ya, disclaimer juga bahwa sebenarnya data tadi gue balik bahwa data profiling peserta itu sebenarnya udah lengkap di BJ. Jadi gue nggak repot juga. Di webnya BJ itu tuh udah ada nama-namanya siapa, masuk kategori siapa, pairingnya siapa, nationality-nya siapa, terus kemudian Tapi kan data link- performance dia nggak ada. data Strava profil nggak ada, link Stravanya Strava-nya ada. Nah, tinggal nembak ke situ ya. link IG-nya ada, lengkap semua di situ. Itu udah kayak basis gua buat narik data di Strava sebenarnya. Jadi nggak repot, gue tinggal minta, lu ambil deh daftar 200 peserta, diambilin sama dia, seret, pastiin linknya ya, gitu, pastiin linknya, set, dapat. Gua dengan mudah juga ngelihat waktu di BJ pertama, Jaki kan riding, dia ngepost Strava. Itu Stravanya itu nggak satu, Iya, dia setiap segmen pecah. Dia pecah. dia pecah kalau nggak salah 3 atau 4 Iya, gitu. ha. Di BJ pertama. Itu tuh gue nggak repot. Iya, Gua karena lu minta- bisa lihat bahwa ini dia Gue tinggal bilang pas dia narik, nih Jaki cuma 1 nih katanya. Tapi anehnya Stravanya cuma sekian kilo, nggak 1.500. Ya udahlah, lu gitu. combine lah. Lu tarikin lagi, cariin apa yang patternnya sama gitu, yang beneran Nah. itu di range tanggal segitu kemungkinan. Dia nemu. Ah. Ini bener, ya udah lu combine deh. Gue kan tinggal bilang gitu, nggak Iya. capek. Saat itu yang nggak. Ini sebenarnya sesuatu yang bakal banyak manfaatnya sih kalau dikembangin. Bener, asal lu nerima ya. Kita kan nggak terima data, kita kan pokoknya teriak dulu, data urusan nanti lah. Iya. Nah itu terus bahkan Ini sebenarnya ya kalau gue bilang, kalau bisa sampai dirapikan dan disempurnakan, ya ini sudah mendekati. Itu manfaatnya bakal banyak banget loh buat calon-calon orang atlet atau siapapun yang pengen perform. sebenarnya Iya akan gua arahnya sebenarnya ke sana. Iya kan? Iya. Nggak usah ngomong seperti itulah. Gua aja segoblok-gobloknya gua nih karena gua mau ikut RAJ, gua tuh sampai kumpulin data
Strava gua dari Februari. Gua kumpulin latihan gua setiap hari, scoring tidur gua berapa, Harvey gua berapa. Ini gua kumpulin semua tuh. Terus gua buang aja ke AI Blonde itu kan. Ya. Coba dong lu analisa. Terus dia nanya, lu analisa buat apa gitu kan? Karena gue sering chatting soal RAJ, dia tahu lah gue mau ikut RAJ, pasti kan gitu kan, dia kan punya historik kan. Terus dia bisa bilang, bahwa ini lu segini, ini lu segini, ini lu segini, ini udah oke, ini udah oke, ini udah oke, scoring lu cuma 60 sekian misalnya gitu kan. Wah, 60 sekian, jelek banget nih, buang dong AI satunya. Tembak lagi, wah scoring gue lebih bagus ya, gue pakai yang gitu aja deh, bagus deh gitu kan. Tapi kan dari scoring itu gue tahu bahwa ada 3 poin yang menurut si mesin ini bahwa gue tuh masih lemah. Ya, satu, dia bilang recovery gue jelek. Karena setiap hari gue tidurnya nggak masuk 7 jam. Ya, tapi lu akui nggak? Iya bener, memang gue 7 ya banyak begadang gitu. Ya udah, gitu. Latihan begadang, Bo. Iya. Padahal sih nggak bisa tidur aja gue. Jadi recovery lu jelek. Lu harusnya tidur 7 jam. Tapi kan kalau kita kan enggak, gue biasa 5 jam udah kuat kok. Gini. Gitu kan, di Garmin kan juga suka ada kan tulisan gitu kan. Terus dia bilang lagi, misalnya lu udah lama nggak latihan nanjak. Ya. Itu kan, power lu begini. HR2 lu suka drifting begini. Itu kan bisa gue pelajarin kan. Bener. Terus gue tinggal nanya, oke, lu bikinin gue sesi latihan dong. Nggak bayar coach koruki lah gue. Ampun, Rip. Ya nggak? Tapi kan itu yang tujuan gue tuh. Ketika gue punya analisa itu setelah gue discuss sama AI, terus ada loop feedback, itu akan menyempurnakan analisanya kan. Iya. Nah, yang Karena kadang-kadang lihat feedback hasilnya kayaknya ini nggak bener nih gitu kan. bener kan, yang kalau kayak kejadian lu ternyata nggak bener nih. Ya ada lah beberapa yang nggak benar, pasti kan ada beberapa yang nggak benar. Tapi ketika lu feeding lagi bahwa lu nggak bener nih, lu salah di Iya. sini. Oh iya maaf. Oh iya maaf. Gitu. Goblok. Nah, Kampret lu. dia sebenarnya dia akan mulai pinter sebenarnya. Iya. Tapi lu masih bisa tetap pakai gitu. Iya, Bukannya nggak bisa gitu. Gimana ya, emang dia punya keterbatasan. Iya, kan lu Tinggal manusianya ngontrol aja. tetap kan lu harus men-challenge apapun yang keluar dari AI itu. Betul. Kan harus lu challenge. Betul. Kan. Kayak misalnya dia bilang lu begini, nggak bisa. Ini karena begini. Oh iya, berarti data gua adjust. Pasti kan dia suka gitu kan. Betul. Iya nggak? Ya namanya juga mesin lah ya, belum. Iya. Bahkan kemarin tuh balik lagi pertanyaan, tujuan lu Tujuan lu apa sih kembali nih? Bahwa lu cuma bikin rusuh doang, mengacaukan kesenangan orang liatin ini tanpa data atau enggak? Bahkan ada yang nuduh, oh pengen pamor doang kali gitu. Oh iya pastinya, lu dulu nggak lolos BJ, pasti lu pengen cari temen nggak lolos nih. Oh, karena tipikal gue tuh malah selalu menghindar dari spotlight. Makanya lu nggak RAJ nggak lu lolosin, BJ nggak lu bukan gitu. Itu memang faktor aja, faktor lemah. Dengan sengaja. Habis gue habis kayaknya terlalu ini gue. Enggak, maksudnya kalau ada diskusi something apa, ya udah mending lu main di background lah. Gue tipikalnya biasanya selalu IT gitu kan. main di balik layar. Ini aja agak pede. Karena apa? Bertarungnya sama apa ya? Gue ngelihat karena di ruang diskusinya jadi jelek karena gua harus melakukan kekhawatiran gua harus melakukan debat kusir sama yang tukang kusir. Bukan. Sama orang yang dilihat punya credibility bagus tapi nggak melakukan substansial feedback. Iya. Akhirnya dia dirusak, dan harapan gue yang tadinya ini seharusnya terjadi nih loop feedback buat gue, buat engine gue, buat tapi gue yakin ada nggak sih yang kontak lu personally? Ada, mention gue, dia mention gue, dia bilang, Mas ini lu salah leh. Iya gue sempat baca tuh, sehingga lu rubah kan, ada satu diskusi lu sempat rubah. Dan perubahan itu signifikan banget. Tapi ketika dia feedback, gue juga nganalisa ulang, bener nggak nih feedbacknya dia. Terus gue ulang lagi, gue normalize lagi datanya. Ternyata bener. Dan dengan feedbacknya dia, akhirnya threshold setiap verdict, setiap kategori itu berubah. Iya. Signifikan. Dan gue happy dengan hal itu. Kalau feedbacknya substansial. Kalau feedbacknya udah
nyinyir-nyinyiran, Ya, udah iya. langsung minta tutup. Men, Enggak, padahal juga kalau lu nggak mau lihat, nggak usah lihat juga nggak apa-apa gitu loh. gue gak apa-apa. Iya kan, nggak ada yang Sama maksa juga lu lihat gitu loh. Iya, selama substansial feedbacknya gue nggak Iya. ada masalah. Gue nggak punya keuntungan. Bahkan istilahnya ya rugi ya. Ya, lu nggak ada- rugi gua- waktu, lu rugi token, rugi yang ngerjain Tapi gitu kan. setelah gue value, gue punya pelajaran. Ya, Tapi kalau ngelihat apakah gue mencari keuntungan, belum. enggak. Kalau gue bilang mah bisa jadi keuntungan itu. Bisa, tapi gue bukan tujuan gue ya. Terserah Bukan tujuan lu ya. Bukan. Kita ngomong, Iya. lu bikin gue yang jualin ya. Iya, bisa. Boleh ya? Boleh. Karena gue mau tuh. Gue dari dulu udah kepikiran tuh kayak gitu tuh canggih banget itu. Karena kan basic lah ya, kalau orang bikin website, orang-orang akan tracking berapa sih visitor lu segala macam. Iya. Gua tidak sama sekali. Lu free pakai, asal lu feedback ke gua, Iya. feedbacknya substantif. Lu taruh di tempat gue deh. Enggak lah. udah gua tutup biar Ah. nggak jadi polemik. Mengecewakan. Doni Padahal aja kalau gua gua bilang- Pak Doni minta server dong gitu. Nggak mau dia. Pelit banget deh. Pelit ya, ngomong kadang-kadang pelit. Iya, Itu sih. iya. Enggak jauh dari gue butuh publisitas, gue nggak mau. Gua ditanya Iya. apakah gue Nggak, mungkin mencari gini. keuntungan, enggak juga tujuannya. Ya, Purely beneran purely. kalau gue bilang sih, kalau gue bilang nih, mungkin itu hanya akan bermanfaat untuk orang-orang tertentu. Sebagai jalur kan selalu kan ada sisi kiri, sisi kanan kan. Betul. Orang-orang sisi kiri ya biarlah gitu loh. Timnya si Rocky Balbalan ini yang suka latihan yang pakai ngangkat karung ya terserah lah. Betul. Gitu. Yang pentingnya gua goes kenceng-kencengan ya terserah lah. Iya. Kalau lu memang sukses ya memang bagus. Bener. Tapi ada juga orang yang sangat membutuhkan analisa data. Iya. Kayak kemarin kan gue interview si Fahmi, Ah. Fahmi Almutakin. Jadi dia tuh baru, sepedaan tuh baru banget, Bo. Ah. Dia cuma ikut acaranya di Bekasi, 500 kilo oh nggak salah. Terus dia ikut Sambung Sunda. Yang kemarin. 1.500. Yang kemarin. Iya. Dengan sepeda yang beratnya 15 kilo. Fisik sepedanya doang, Bo. Iya. Sepeda besi. Yang shiftingnya segala macam itu masih primitif, primitif. Yang gue bilang ini sepeda pipa ledeng gitu loh. Ah. Dia lolos di Sambung Sunda, dia lolos peserta terakhir yang lolos under COT. Nah, karena dia sempat crash. Terus dia ikut lagi 2 minggu kemudian di acara gue berani nanjak 300 kilo. Lolos, nggak babak belur. Terus yang gue tanya apa yang lo lakukan sih? Lu kan sepedaan baru, gue analisa semua. Kenapa gue bongking, kapan gue harus makan, kapan gue harus tidur, terus pace gue di berapa, gear gue harus pakai apa, itu gue analisa semua, gue testing semua satu persatu. Begitu ngobrol-ngobrol, backgroundnya memang analytical, Bo. Analytical crypto. Oh, oke. Jadi dia bilang gue tuh nggak suka masuk ke sesuatu buta gitu loh. Dia mesti tahu. Dia mesti tahu dulu groundnya- nih. Groundnya kayak gimana? Groundnya gua- kayak gimana, terus ini gimana, gue harus di pace berapa. Ya dia punya schedule, dia punya planning gitu kan. Dan itu membuktikan bahwa dengan lo menguasai data yang lebih bagus, hidup lo akan lebih simpel gitu loh. Sebenarnya kan, lo nggak buta gitu loh. Antisipasi lah. Antisipasi. Tapi ada juga orang yang enggak, gue kok easy going aja, pokoknya gue genjot aja terus. Ya bisa juga gitu Iya. loh. Tapi kan nggak semua orang seperti itu, karakter masing-masing. Ya kalau gue bilang sih agak sayang kalau itu ditutup sih. Karena Tapi gue punya reason sih kenapa gue akhirnya menutup. Itu tuh mungkin tidak terbuka untuk umum, tapi untuk orang yang mau doang. Lu bikinnya gitu kali. Tapi akhirnya eksperimen gue nggak berhasil. Maksudnya nggak berhasilnya adalah akan selalu jadi cibiran. Kalau Enggak dong, kalau lu nggak mau pakai ya lu nggak usah masuk. susah ngontrolnya. Siapa yang gue bisa kontrol, harus siapa yang bisa masuk? Kan nggak ada. Karena semua sebenarnya Enggak, kalau gue bilang gini, ini kan karena orang lagi heboh-hebohnya sama bentang Jawa nih. Masing-masing punya jagoan, Betul. masing-masing punya idola, masing-masing punya atlet. masing-masing punya atlet. Tiba-tiba dibilangnya borderline, Lain nggak siap. nggak siap.
mungkin kalau lu bilangnya bukan borderline, ngos-ngosan. Terus yang paling nggak siap labelnya bacot. Bacot doang, modal congor. Mungkin mereka nggak terlalu pusing gitu ya. Makin rus. Mungkin kalau kayak gitu, mungkin mereka lebih, mungkin ya itu, karena muncul di saat sedang hype-nya tinggi-tinggi, mereka menganggap ini bahwa ini mematahkan semangat kali. Karena kayaknya data lu banyak yang borderline ya. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Gue belum lihat datanya secara detail sih, cuman Enggak. baru mau buka, ya udah tutup. Enggak. Gue baru coba lihat, segitunya. lucu nih. Ini lucu nih, gue baru bukan, lucu nih, ada borderline, ada begini-begini gitu, scoring. Lama gue lihat tutup. Enggak. Bahkan kalau ya ini salah satu contoh ya. Kalau ngelihat contohnya Om Berry, itu kan dia strong banget. Gue yakin dia strong banget. Tapi pertanyaan gue, apakah dia lolos full? Nggak tahu, kan Bentang Jawa kan agak mistis ya. 1.500 kilo, Bos. Agak mistis juga Agak ya. mistis, Lu nggak ya. pernah tahu. Ada apa keroncong yang- di tengah Iya, jalan. Ya kan nggak tahu. Nah itu yang kita nggak pernah tahu. Tapi kalau ngelihat dari data, dia masuk borderline itu emang karena model analisanya adalah selalu dia punya pola ngelihat Historical. 4 aspek kan, dari fitness, durability, freshness gitu kan, elevasi dihitung segala macam. Akhirnya yang menyimpulkan bahwa si Om Berry ini emang masuk di area borderline. Cuman apakah dia bisa masuk finish di hari Rabu atau Kamis gitu kan? Kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Tapi kalau gua kasat mata melihat dia Strong memang. Strong Badak banget. diadu sama siapa strong. Cuman kan masalahnya di BJ hitungan gua, lu satu hari itu minimum 300. Iya. Sedangkan dia kayaknya jarang ya main 300-an ya. 300 multi days dengan 5 hari Agak beda ya. dia belum pernah, dan itu agak beda. Itu makanya hitungan gua memasukkan dia ke borderline. Beda. Tapi kayaknya lu dia yang beraniin aja nggak masuk ke Strava lu ya kayaknya. Enggak, gua nggak tahu ya. Gua belum Kayaknya nggak melihat masuk detail apakah yang soalnya gitu gua ngitungnya 42 hari. Oh, Gua 42 hari. narik 42 hari dari tanggal berapa ini? Sekitar Ya, awal berarti Agustus 2 bulan lah ya. Ya. Nggak kena karena itu Februari. Itu mungkin nggak masuk. Beda kalau gua nge-compare punya Dondi. Karena dia 42 harinya padat ya. Padat, dan dia itu proven, maksudnya multi days-nya proven. Iya. Nah, masalahnya kenapa Om Berry nggak masuk ke Borderline. borderline, karena belum ada evidence bahwa dia Multi bisa days. se-strong itu multi days. Itu Betul. yang orang-orang akhirnya nggak terima. Bahkan coach yang bilang dirinya adalah sport science, nganjing-nganjingin tuh. Padahal kan lu udah nyuruh tutup tuh. Gak ada. Yang gue harapkan dia melabeli diri dia sebagai coach sport science. Dia melabeli dirinya sebagai coach, dan dia ada di circle cycling. Lu nggak mau gitu ngasih feedback gue yang substansif? Gini aja. Iya nggak Lu sih? tetap terusin. Lu terusin. Iya. Gue yang publish. Sini coachnya mau anjing-anjingin, sini gue anjing-anjingin balik gitu loh. Duit gua, punya gua, lu mau anjing-anjingin gua gitu loh. Deal aja gitu ya. Itu yang Lu Pak, gua publish di website gua. itu yang gue kayak bingung tuh. Lu apa sih gitu? Lu label lu coach gitu ya? Lu coach, lu sport science. Bo, masalahnya data lu itu merusak, Atletnya dia? bukan Bukan. periuk nasi dia, Bos. Enggak lah, bukan itu tujuannya. Tapi Gue yakin dia sebenarnya juga pakai, Bos. gue nggak tahu, enggak juga sih. Gue nggak tahu ya. Pakai dalam arti gini. Lu seorang, menurut gue nih, Iya. kalau coach bener, Iya. lu kan pasti assess data dong. Pakai model yang sama. Iya, bukannya pakai cuma model ngeliat yang tuh sama. lari. Ya zaman dulu aja dengan primitif kita pakai stopwatch kan. Iya. Kita lihat kan, lu tidur jam berapa itu kan coach zaman dulu. Iya. Kalau coach sekarang, itu kan data pasti dia minta dong. Iya. Iya nggak? Kayak contohnya Steven Lane lah gitu loh, sebagai coach.
yang nongol cuma di training peak, itu kan data dia minta semua. Iya. Lu tidur berapa, lu latihan berapa, lu ini berapa, sehingga dari situ lu olah datanya, terus keluar latihannya apa. Tapi kan sebelum lu olah, lu tahu nilai lu berapa. Iya. Yang lu bikin ini kan nilai lu berapa ini kan secara gratis lu bagikan ke orang gitu loh. Dia, gue yakin coach cycling itu pakai model yang sama semua yang gue pakai. Justru Cuman itu yang membedakan adalah mungkin dia datanya. pakai detail data yang benar-benar real. Iya. Sedangkan gue pakai data yang proxy. Betul, itu Apakah- yang membedakan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah eksperimen ini salah atau enggak? Enggak. Lulus. Makanya kan kembali tadi perbincangan Iya. kita bahwa model lu 90% akurat. Data lu mungkin terproksi. Terproksi. Karena lu nggak dapat data feeding Enggak. data. Sedangkan kalau coach, dia kan yang pegang data realnya. Gitu loh. Dengan gue mencoba bereksperimen menggunakan data proxy ini, valid atau enggaknya nanti dibuktikan di Vidis gitu kan, itu akan jadi learning buat gue. Oh, ternyata ini nggak valid. Iya. Gue nggak iya bisa benar. pakai proxy ini lagi. Tapi sekarang kalau udah di Makanya gue bilang jangan lu close, lu tetap kerjain di belakang. ya Lu kasih ke gua yang posting di tempat gua. Nah, mau hitungan Cari- duit lah. cari masalah model baru. Ya kan yang nongol masalah di gua. Kagak apa-apa gua mah. Enggak. Tapi ya itu yang Daripada gua bikin baru. tapi yang gue sayangkan dari eksperimen kemarin tuh ya itu yang satu ya, learning juga buat gue bahwa atau komunitas kita ya sebagai yang suka ODGJ itu, bahwa apa namanya, ada yang istilahnya influence problem. Oh ya memang kita kan begitu kalau gini. Iya. Kalau gua ngelihatnya orang kita nih Iya. nggak suka orang lain bagus. Itu udah pasti. Iya. Sifat kita tuh jeleknya minta ampun. Iya. Kita nggak pengen lihat orang lain tuh sukses. Itu udah pasti. Yang kedua, supaya gue sukses, yang gue lakukan itu bukan berusaha lebih baik, tapi gue jelekin orang. Iya. Itu sifat kita tuh. Nah, yang dari conversation yang kemarin terjadi dan akhirnya gue juga udah. Kayaknya lu diserang habis-habisan ya? Enggak, sebenarnya gue nggak diserang habis-habisan, tapi gue ngelihat, ya kan gue researcher juga ya. Ya, lu kayaknya nih tendensinya lebih ke negatif ya. Iya, karena gue ngelihat polanya. Satu, si coach itu nge-framing. Gue mesti cari nih si coachnya. Ya. Temen lu bukan? Enggak. Si coachnya ini nge-framing kan, bahwa nge-framing jelek segala macam, tapi nggak ada substansi yang dia. Gue mesti cari nih di thread. Nanti coba dong komen coachnya siapa, gue pengen tahu coach. Ya sebut aja namanya. Waduh. Iya kan? Kan coach, ya lu punya etik lah as a coach gitu. Lingkungan gue juga coach, bini gue coach. Iya, makanya. Gue punya 2 coach, bukan 1 loh. Gue punya 2 coach, bini gue coach. Gue paham etikanya gitu. Dan lu di sosial media lu nge-framing bahwa data gue Nggak valid, jelek, merusak. Gitu merusak tapi nggak substansif gitu. Buat gue jadi kayak satu framing, turunan dari framing. Dan itu nyerangnya kayaknya bahwa yang lu kerjain ini cuman buat nyari pamor ya. Gue nggak tahu lah maksudnya. Kan kita nggak pernah paham. Tapi yang Coachnya dia atletnya ada ikut tentang Jawa. nggak tahu. Tapi dia jagoin Berry tuh. Oh jadi Ya itu. Dan, tapi gini, biar ini enak nih nanti closingnya. Tapi yang gue lihat karena biar mereka tidak menganggap gua ini itulah gitu. Tapi mungkin kan lu contohnya Berry kali. iya ya, enggak, tapi Om Berry sama gua fine aja. Gua jadiin contoh dan gua minta maaf lu gua jadiin contoh ya. Nggak apa-apa Om. Bo, dia kan orang data, Bo. Iya. Berry semua bacaannya data, Bo. Kalau Om Berry responnya positif buat gua ya. Iya. Responnya positif dan dia nggak masalah, nggak punya tendensi yang gua ngelihat ya. Iya. Nggak punya tendensi yang untuk menjatuhkan gua. Tapi yang gua ngelihat problemnya itu adalah ketika seorang coach punya statement yang mengarahkan atau memframing ini jelek atau istilah kasarnya anjing-anjingin itu tadi, dan diiyakan
sama orang-orang. sama coach-coach juga. Ini coachnya Rocky Balboa nih. Ya. Kalau coachnya Ivan Drago masuk ke data. Nah, gue bilang kenapa itu masuk kategori framing, karena dia say something, statementnya dia say something, coach-coach lainnya Ngikut. ngikut. Temen mainnya kali Gue nggak tahu, tapi ngelihat pola itu kan gue belajar buzzer nih. dan gue belajar juga human behavior, ngelihat itu lah kok Ini buzzer nih. kok polanya ke sana sih gitu, kok lu coach nggak punya etika sih gitu. Ya udah makanya balik lah, lu gak usah pusing, lu develop, nanti gua kasih nih, kita ketemu lagi nih, ngobrol maunya gimana, terus postingnya di tempat gua, dah kalau si coach itu mau ribut ya ketemu gua lah. Enggak, tapi itu barang bagus bos. enggak, tapi ini yang masalah yang menurut gua harus jadi pembelajaran ya buat apa peserta ultra atau community kita lah ya. Benar. Yang jadi masalahnya adalah satu, udah kebentuk nih framingnya. Biarin aja. Udah, ya, Biarin. ini di kejadian kemarin nih, gue jelasin dulu. Framingnya udah kebentuk karena didukung sama coach-coach lainnya, sehingga ini ngebentuk influence problem. Influence problem ini kan dia nggak tahu nih efeknya kemana-mana. Dari efek framing itu ada influence effect. Influence effect itu yang membuat akhirnya orang-orang lain menerima bahwa punya gua jelek, langsung di statement Biarin, punya bos. gua jelek. Terus kemudian setelah di framing setelah punya influence jelek, akhirnya banyak tuh post yang tone deaf jadinya. Menurut Biarin gua, aja. jadi nggak substansif. Biarin aja. Itu yang membuat gua kayak wah. Ya, nggak, karena gini, lu kan tujuannya mencari feedback. Dari pada saat lu Betul. posting, lu mencari feedback, Dan sehingga lu bisa learning, improve, ya. learning. Yang lu dapat bukan feedback, tapi malah mematikan apa yang lu mau bangun. Iya. Gitu kan. Toh buat community juga. Iya, nah kalau gue bilang, selalu yang bersuara negatif itu akan pasti lebih keras. Ya. Orang yang mau ngasih feedback, tidak mau karena yang berteriak keras ini lebih banyak. Jadi mendingan Ya. gue diem. Ya. Kalau gue bilang sih seperti itu. Tapi ya kita kembalilah zamannya ojek pangkalan sama Gojek. Ya. Seberapa ramein zaman dulu. Sekarang buktinya apa? Lu kalau dimatiin tiba-tiba Gojek, orang blingsatan setengah mati kan, karena sudah nikmatnya pakai Gojek. Jadi perubahan data, perubahan cara berpikir itu pasti butuh waktu lah. Ya. Kita kan IQ-nya 78, bos. Ya. Gorila. agak tulalit gitu loh untuk mikir gitu loh. Agak primitif. Bukan 78, Bo. Ini data kan. Jadi Iya. kalau orang gue bilang data tersinggung ya susah. IQ rata-rata orang Indonesia adalah 78. Ya. Fakta. IQ tertinggi gorila adalah 90. Artinya kita lebih goblok dari gorila. Bener nggak? Ya. Fakta kan? Kalau lu IQ 78, pertanyaan lu IQ berapa? Pasti di atas 100 dong. Enggak juga, nggak tahu. Kayaknya 78 juga gue. Nah. Gue dibantu AI aja. Ya udah. Asumsikan ada orang IQ di atas 100. 100. Untuk mendapat average 78, berarti ada orang di bawah 78 dong. Ya. Apakah orang itu idiot? Kagak idiot. Tapi memang kemampuan pola berpikirnya kurang. Nah, Nah, itulah orang kita. Fakta kan? betul. Nah, jadi kalau gue bilang, kalau gue nih, orang yang membutuhkan Gojek, Nah, yang membutuhkan kenyamanan, yang membutuhkan bantuan berpikir, karena gue nggak sanggup tuh menganalisa sedetail itu. calculate itu gitu. Nggak sanggup gitu loh. Mau bayar coach juga nggak sanggup, nggak ada duitnya bos. Iya. Miskin gue. Sama lah. Jadi dengan AI aja gue sudah bikin gitu loh. Iya. Yang tadi lu bikin itu cuman kan At least terprogram lah. terprogram. Jadi gue tahu. Jadi AI itu bisa bilang ke gue kan, hari ini lu latihan 1,5 jam. Kalau lu driftingnya terlalu banyak, lu potong 45 menit. Itu kan guideline buat gue. Iya. Apakah itu yang paling benar? Ya kagak. Kalau gue nanya sama coach pasti dibilang salah. Kalau gue nanya, hari ini gue disuruh resting, itu males itu, bikin lu males. Pasti kan gitu coach ngomong ke gue. Iya. Lu mesti tetap latihan gitu loh. Iya kan? Tapi kan, ya namanya input kan bisa dari orang, bisa dari data, bisa dari analisa kan. Nah, kembali gue bilang nih, gue masih tetap ngebujuk, Bo. Lu tetap jalanin. Enggak. Gue nggak bisa jalanin itu, tapi kemarin udah input bagus, yang akhirnya gue berpikir ulang dan dan melihat, yang ini cukup make sense. Adalah legalitas. Nah, kalau udah ngomongin legalitas itu yang menurut gue
yang agak sulit gua lawan ya. Maksudnya Legalitas ini maksudnya apa nih? karena kan secara TOS kan sebenarnya lu nggak bisa nge-scraping Data orang. Strava, bukan data orang, Strava. Kembali yang gue bilang, bahwa lu tidak untuk publik, tapi untuk orang-orang kayak gue nih. Oh, Gue nih butuh guideline. Dan gue nggak percaya sama omongan orang. Gue lebih percaya dengan analisa data. Kalau gue nanya sama coach gitu loh, ya udah lu latihan aja 2,5 jam. Namanya endurance sih latihan 2,5 jam. Nggak mau. Gue maunya latihan itu 1,5 jam. Karena gue selama bersepeda, gue gak akan non-stop 2 jam, Bo. iya. Ya kan? Tapi kan lu endurance-nya lu dari pagi sampai malam. Kan gue kagak non-stop, bos. Iya, benar. Gue kan 25 kilo gue berhenti 5 menit. 25 kilo gue berhenti 5 menit. Tapi itu nggak bisa. Lah buktinya gue lolos. Iya. Ya kan? Tapi kalau gue bisa ngomong dengan data bahwa oke, karena lu breaknya ini berarti recovery lu lebih cepat. Berarti lu punya energi lebih saving misalnya gitu kan. Itu kan lebih enak. Nah, sekarang yang tetap ngotot aja gue masih. Usaha ya. Masih usaha. Karena ini salah yang lu bikin itu adalah salah satu cita-cita gue sebelum Lintang Flores. Cuman gue tidak punya kemampuan. Tapi di kepala gue tuh gimana caranya gue punya arahan yang detail untuk gue lolos Lintang Flores. Karena apa kan gue udah uzur, Bo. Mau disuruh kayak Berry ya mana kuat lah. Ya itu lu kayak Om Bob lah. Nggak modal data tapi modal dengkul. Kan bonyok juga dia. Lu banyak kan bonyoknya. Kagak. Ampun Om Bob. Iya. Punten Om. Kan dia banyak kan bonyoknya. Kalau gue kan nggak mau bonyok, gitu kan gue mau finish happy gitu loh. Iya. Gitu. Kalau nggak gini deh. Nah, Lu gue kasih data gue. ya. Jadi di bayangan gue tuh malah gini. Lu tuh ya, datanya yang lu bikin itu kan lu keluar angka borderline atau apapun ya. Ya. Itu mengacunya ke apa ya? Kan ini data orangnya. Ya. Kalau 100% tuh data apanya? Data race map-nya, data BJ-nya, data GPS-nya atau data apa? latihan lu. Data latihan lu mundur 42 hari karena Nah. gua ngambil sampel 40 hari ya. Ah. Ini kan pokoknya ngomongin keterbatasan data lah. Semuanya sampel, nggak Terus medan si bentang Jawanya lu itu nggak? enggak. Tapi yang dihitung adalah Gimana lu tahu bahwa dia 72 untuk bentang Jawa? enggak. Wah, salah data Enggak. lu, nggak heran nih. Enggak, yang gua hitung adalah base-nya kenapa dia masuk segitu. Yang dihitung adalah bentang Jawa itu lu punya elevasi udah clear lah. Oh, Elevasi udah clear. Jarak in udah total clear. tapi In total. Dan itu gue average untuk dibagi, dipotong-potong per hari. Sanggup nggak nih orang? Multi days loh. Sanggup nggak? Nah itu yang dihitung nah sebenarnya. kalau kemarin gua gini sama si mesin blow on ini. Ya. Data gua nih dari Februari. Kenapa gua ambil dari Februari? Karena di Februari itu ceritanya gua latihan zona 2. Oke. Jadi semua gua tahan di situ tuh. Ya. Kelihatan bahwa ada improvement sih, kelihatan ya walaupun data nggak di Dalcott mah kewer juga sama Berry mah tetep aja. Ya. Ini nggak ada lawan itu. Tetep aja gua kewer sama Berry lah gitu loh. Tapi kalau gua lihat data gua hebat ya gitu ya, seneng lah gitu ya. Jadi gua kemarin yang gua lakukan adalah data dari Februari sempat bolong 1 bulan karena gua ngurusin yang di Bandung apa di Garut ya, jadi gua nggak ada latihan, bolong. Itu gua masukin. Terus gua masukin GPX-nya RAJ. Oke. Gue suruh adu gitu kan. Terus dia bacanya gini, dia masih bacanya masih blow on. Gue belum sempat olah sih. Climbing tertinggi di RAJ itu sekian. Berdasarkan performance lu tahan berapa menit di power segini, berapa menit di power segini, berapa menit di power segini. Kalau lu mau lolos, lu mesti coba yang ini dulu, lu mesti coba yang ini. Nah, gua kan butuh yang seperti itu. Nah, menurut gua kalau data yang lu bikin itu bukan buat penonton, bukan buat penonton ya, karena penonton tuh mungkin gak terlalu butuh data itu. Tapi buat orang kayak gua, yang data lu tuh lebih analisa buat pribadi lu gitu. makanya gue bilang paham. data lu itu bukan untuk konsumsi publik, Ya paham. tapi Maksud buat lu gitu coach ya. yang menganjing-anjingkan lu itu. Karena dengan dia menganjing-anjingkan, lahan dia hilang, Bo. Enggak lah. Oh iya, enggak lah. Ya. Beda lah. Beda ya. Kalau sama gue udah pasti hilang, gue udah gak pakai coach, Bo. Jadi kalau gue, nah yang gue pengen tahu adalah, kalau lu kan masih analisanya simple nih. Iya. 1.500 hari dibagi sekian. Iya dihitung lah average lah kira-kira ya. Kemarin data yang mau gue masukin adalah hari pertama gue harus di berapa nih dengan elevasi dan Ya. karena itu pengaruh, Bo. Betul. Iya kan, kalau lu kan lu bagi aja nih, per day Bagi. 250.
bagi, terus kira-kira satu hari itu berapa jam Ya, karena lu butuh sesimpel itu tidur kan. segala macam. gitu. Kalau gue enggak, gue pribadi kalau jarak jauh itu gue breakdown per 50 kilo dengan elevasi. Ya, Jadi gue tahu, oh hari pertama gue 300 kilo, hari kedua gue 200 kilo, tapi gue bisa tidur berapa jam. Itu gue punya tabel cheat Ya, code gue Excel. oke, Nah, sekarang kan itu kan akan dibikin sama AI kan. ya, dengan mudah lah sekarang. Dengan mudah kan. Nah, gimana caranya gue tahu, oke, gue di RAJ, gue sepedaan sampai jam 9, target gue 250 kilo, gue tidur sekian jam, nanti gue akan lihat hasil recovery gue, besoknya gue akan kejarnya 300 kilo karena climbingnya banyak. Adaptasi gue apa sekarang, harus latihannya seperti apa. Nah, punya lu itu sebenarnya datanya lebih bagus buat guanya, bukan buat konsumsi publik yang Publik. oh si A ini borderline. Tapi kalau buat lu pribadi nggak seru jadinya. Nggak serunya, Iya. kenapa nggak serunya? Itu mah lu sebenarnya tinggal feeding aja ke AI. Iya, memang. Bisa. Memang. Tapi Makanya kan gua bilang kalau lu bisa- yang serunya adalah ketika lu normalize semua peserta, datanya lu normalize, maksud gua adalah ngelihat punya pattern yang sama dan Iya. lu ngebaginya sama, itu yang Mungkin cukup ada yang challenging. taruhan kali. Begitu keluar data lu taruhannya berantakan. Siapa yang buka? Poly market ya? Mungkin ada yang buka taruhan kali. Itu Ya, kalau nggak seru kalau buat pribadi Iya. itu. tapi kalau lo ya Karena sebenarnya awalnya tadinya ujungnya kan gue membuka data publik, dapat feedback, habis itu dibenerin modelnya, habis itu perhitungan dibenerin. Kalau oke ya, habis itu di ujungnya sebenarnya kita nanti ngelihat resultnya bener nggak sih dari let's say ambil angka absolut Ya. 20 yang masuk 20 mungkin tidak gini, siap. mungkin gini. Itu berapa persen sih sehingga gue punya kesimpulan, oh datanya bias, marginnya itu sekian persen. Kecuali lu sudah minta sama pembalapnya. Minta dia nge-feeding. Iya, sehingga kita akan publish nih scoring lu. Ya. Lu pakai di gua deh. Lu bikin di gua di Berani Nanjak November. Gue daftar dong. Iya, Tuh Om Doli tadi ngajakin. iya makanya lu bikin. Ntar ya November deket banget. Alah, mesti jauh lagi. Lu ngambil yang 300 aja. Ya ntar ya kita lihat Itu kan- ready nggak. Ya, nah. Siap apa? Nanti kalau mau kita coba tuh. Jadi gue sebenarnya tuh cita-cita mah banyak banget ya, cuman nggak kesampaian aja. Bayangkan di website gue ada data, gue tuh punya data peserta sebenarnya, gue compile di situ, cuman karena nggak ada yang ngerjain, ketinggalan terus. Yang gue pengen adalah data peserta ini punya scoring. Ya. Scoring artinya dia itu di level apa, Ya. orang ini level apalah, level 1 lu scoringnya kayak lu borderline Ya, atau segala ya. macam. Itu datanya dengan senang hati dia yang memfeeding, Oh. gitu kan? Dia yang memfeeding. Nah, nanti dari situ kan bisa kelihatan nih. Karena gue pengen bikinnya event gue itu ya lu kompetisi gitu loh. Ya. Tapi kalau lu mau hura-hura ya lu hura-hura aja. Nggak apa-apa, it's okay gitu loh. Kalau lu mau yang jalan seneng-seneng nggak apa-apa. Tapi kan orang lihat, oh bahwa si A ini dengan scoring 50 ternyata dia lolos. Berani Nanjak dia bisa COT. Itu yang pengen gue buka gitu loh. Jadi kalau di gua mencari orang yang sebenarnya gini. Kalau di gua itu lebih ke orangnya. Ya. Bukan ke lain-lainnya. Jadi faktor orangnya bahwa lu tuh berani dulu nggak? Kalau lu berani, lu lolos nggak? Ya. Kalau lu lolos, lu mau ngapain lagi nih? Atau gue nggak pernah sepedaan jarak jauh, tapi gue pengen nyoba. Ya. Itu yang gue encourage orang untuk main di tempat gue, bukan orang yang sudah berpengalaman segala macam. Gitu kan? Jadi kalau lu lihat di Garut, di Bandung, itu banyak orang-orang yang nggak Nggak pernah kelihatan sebenarnya. pernah kelihatan, dan itu yang gue cari sebenarnya. Cuman kan lucu nih kalau kita punya scoring kayak lu mainan game gitu loh, punya scorecard gitu loh. Ya. Iya. Ya kan, kebayang kan bahwa si A scoringnya 100. Ya. Gitu kan, dia performance di sini berdasarkan analisa dia punya scoring 100. Nah, scoring itu kan harus ada dasarnya kan, harus ada cara metode ngitungnya kan. Bener. Bener. Bikinnya di tempat gua. Jadi di tempat gua tuh akan ada tuh namanya, gue bilangnya petarung berani nanjak Zidane. Scoringnya berapa. Tinggal kasih scoring 90. Zidane master. Kori master gitu kan. Terus misalnya si Jono
ya Kang Kepel. Itu kan lucu-lucuan gitu loh. Tapi kan orang terpacu untuk menaikkan scoring dia. Baik itu dari pertandingan maupun dari latihan. Endingnya kan gue mesti naikin nih poin gue nih. Gimana cara, ya kayak lu main game lah. Gimana caranya gue naikin poin? Ya lu ikut event atau lu latihan lebih banyak. Benar. Dibikin lah. Sayang sih Ntar ya. nggak punya kemampuan deh. Udah di downvote gitu kan gimana? Ya biarin aja. Tapi itu gue bilang sih keren sih itu. Ya itu lah. Maksudnya gue yang gue nggak expect atau Ya pasti gitulah. yang gue nggak ngelihatnya adalah ketika ternyata ada respon dari Pasti selalu lah. Pasti akan ada influence respon. yang jadinya negatif. Ya, dan akhirnya respon negatif pasti ada. Dan akhirnya itu sampai banyak yang awalnya gue nggak melihat itu ya. Maksudnya nggak melihat itu karena bukan di following gue lah. Iya. Nah, ketika udah nyampe di level following gua, itu artinya udah sampai di circle terdekat gua, tapi mereka melakukan posting-posting yang tone deaf, itu buat gua, why lu menormalisasi hal ini gitu. Ya. Itu sih yang disayangkan gitu. Masalahnya lu peduli sama orang sih. Kalau gua sih kagak peduli mau omongan orang. Gua mah EGP lu suka-suka enggak ya udah gitu loh. Punya gua kok. Nggak dapet juga lu, nggak dapet apa-apa. Nah, ya makanya. Nah itu dia masalahnya lu kalau gue bilang lu punya harapan bahwa ini akan nolongin orang, akan membantu orang. Awalnya gua dulu ngebantu gua. Iya. Sedangkan begitu lu buka kok banyak yang negatif, harapan lu hilang. Iya. Akhirnya daun udah lah, males lah. Gitu. Males sih, ngapain? Mendingan lu bikin di belakang gue yang inilah. Gue yang berisikin orang lah. Gue yakin itu suatu saat bagus. Gue yakin abis lu bikin ini, catet nih, nggak lama pasti ada yang bikin dan dikomersilkan. Taruhan sama gue. Mestinya bisa kok. Bisa banget kok. Gue setahun lalu udah mikir ini komersil kok. Dia di era sekarang bisa, gampang banget. Tinggal lu ngedirectnya aja. Iya makanya. Gue yakin abis lu bikin nih, nggak lama nih akan dibikin. Dan nggak lama coach-coach itu akan pakai. Taruhan sama gue. Bisa. Emang yang namanya ide awal pasti dicela lah. Itu pastilah. Nggak mungkin nggak. Next. Kita lihat lagi nanti ada apa lagi. Ini berani Tapi nanya. jangan sampai rusuh lah. Rusuh nggak rusuh kan tergantung lu lihatnya. Coba. Jakarta rusuh. Oh, lihat di sini kan nggak ada rusuh. Jakarta kumuh. Lu lihat sini kan nggak kumuh. Keren sini. Iya. Selalu ada dua sisi. Iya. Ya kalau bisa diterusin sih. Aman, Bang. Kalaupun nggak lu publish umum nggak apa-apa. Tapi gue yakin setelah BJ keluar selesai, paling lama November tuh muncul yang kayak lu bikin. Taruhan mah gue. Ya, mungkin ya. Karena lu sudah ngebuka gitu loh. Ini loh ada mainan begini. Masalah setuju nggak setuju relatif. Ya nggak? Sama begitu Gojek muncul, Blue Jack lah, Lady Jack lah, Coli Jack lah, apa Jack lah gitu, semua muncul kan, gitu loh. Ya, itulah dinamika Ya biarin aja. yang somehow. Tapi nggak taruh di tempat gue ya. Taruhnya di tempat gue. Nggak sih, itu sih bagus sih. Itu sesuatu yang gue cita-citakan dari dulu bahwa ada mainan kayak gitu. Itu karena gue seneng sih, mungkin ya. Jadi kayak gue nggak merasa gue rugi nggak sih gue ngeluarin token Enggak sekian, juga gitu kan. gue pakai Cloud Max sekian gitu kan nggak. Gue melihatnya nggak rugi ya. Tadi yang harapan gue adalah gue bisa punya pelajaran dari sini. Tapi yang gue dapat pelajarannya adalah Lebih banyak negatifnya ya. bukan negatifnya, tapi gila nih behaviornya masih begini ya gitu. Masih lah, kita mah susah lah. Dan gue harapannya tadinya nge-publish itu cuma di thread, gue nggak nge-publish itu di mana-mana ya, nge-thread. Karena gue melihat sebenarnya vibe thread itu awalnya bagus. Iya. Tapi kan yang namanya jamur kan kemana-mana, namanya virus itu kan di mana-mana, nyebar itu kan. Itu penyakit influence problem itu tuh. Ya, Tapi kalau gue bilang sih enggak lah. nggak apa. Lebih banyak positifnya. Ini karena shock aja orang. Shock. Bisa jadi ya, bisa jadi. Kalau gue bilang ini karena dia shock, nggak siap gitu loh, bahwa data yang ini dipublish gitu loh. Jadi dia berusaha menyanggah data itu. Dan gue juga nggak punya niatan ya, maksudnya Iya. ngebikin mental teman-teman yang ngelihat itu. Iya, kalau gue bilang nih, kalau lu baca data itu mental lu drop, lu lemah. Iya. Lemah, udah gitu aja. Karena gue paham teman-teman gue juga pada ikut as a peserta gitu.
nggak ada masalah sama mereka. Iya. Kalau gue bilang mah, Tapi yang berisiknya yang ini nih. iya, ya karena mungkin dia punya kepentingan. Yang Ya tahu kan ya. kita nggak tahu kan, Nggak lu tahu. punya kepentingan. Selalu kan gitu, lu kalau kepentingan lu bersinggungan, lu pasti akan teriak. Tapi kalau kepentingan lu sejalan, gue pasti akan belain. Itu kan sudah hukum alam, Bisa. pasti kan gitu. Wah, anjir, gue udah coach latih setengah mati dibilang borderline, kampret. Bisa dong. Gue nggak dulu Bisa. dia loh. Padahal gua tahu mainnya kayak gimana. Jadi tidak siapa dari pagi sampai malam, lu bilang borderline. Iya. Gue bisa dipecat nih jadi coach. Bisa Iya. dong. Padahal gua ngeliatin kok Iya. programnya kayak gimana. Gua bisa nilai. Bisa nilai. Gua juga bisa ngomong di sini yeping Makanya. program lu jelek. Makanya. Kembali kan data lu. Tapi kalau gua percaya sama model lu, gua kasih nih data, kita evaluasi bareng. Itu suatu saat akan dipakai sama coach. Taruhan sama gua, percaya sama gua. Ya harapan gua itu. Nggak usah diharap lah, tunggu tanggal mainnya. Karena gue yakin banyak orang yang lagi ngerjain begituan. Contohnya kayak gue lah yang nggak punya background seperti itu aja, gue tuh dari tahun lalu udah gimana ya caranya ya, gitu kan. Sampai gue kepikiran gimana caranya gue bikin game online kayak ginian. Jadi lu kebayangan? Gue kebanyakan ide, kebanyakan diomongin, diambil orang, gue gak dapat apa-apa mulu nih. nih ya. Ntar ketahuan lu. Iya. Apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa. Anggap lu bikin satu rute keliling dunia, game keliling dunia, gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada Swift, sudah ada segala macam, gitu kan ya. Gamenya ini lomba nih. Tanggal 1 Agustus lah. Sebelum lomba, lu ngumpulin poin dulu dengan cara lu latihan. Iya. Ya kan, lu berlatih. Nah, latihan ini nggak langsung menjadi, kalau sekarang kan lu jalan sekilo jadi 1 kilo, Iya. jalan sekilo. Enggak, latihan ini adalah poin lu untuk maju. Jadi lu ngelatih orang buat latihan, tapi poin lu nggak maju sekilo. Betul. Ya kan? Jadi lu gimana caranya supaya lu latihan, tapi lu semangat. Kalau sekarang kan lu sepedaan di Swift, di Rufi, maupun di MyWus 5 kilo, hitungannya lu komplit 5 kilo rute. Iya. Dan salah satu fungsi latihan adalah mencari, ini yang salah satunya ya, bukan Iya. hal yang utama, tapi mencari pola yang efektif kan. Iya. Ketika lu latihannya endurance, tapi lu nggak punya endurance yang efektif, nextnya seharusnya lu cari yang efektif. Makanya. Dilatih terus sampai efektif. Itu gue juga kayak latihan strength training itu juga gitu. Ya kalau ternyata emang gerakan gue nggak efektif, ya udah gue harus Lu cari yang lagi lebih gerakan efektif. Betul. Itu yang jadi uniknya atau value-nya dari data. Benar. Ketika lu melihat itu nggak Benar. efektif nih gitu. Kalau Akhirnya kan lu gua cuma bisa bangun evaluasi. pagi, lu kebut aja udah terus. Iya. Lu genjot pagi 2,5 jam, lu AVG berapa? 38. Besok berapa? 39. Maju dong lu, lebih kuat dong. Iya, udah bagus. Itu kan zamannya Rocky Balboa, mukul Iya, ngangkatin gitu. karung aja gitu loh. Iya. Tapi kan udah berubah zamannya. Nah, iya makanya. Kalau sekarang kan kita lihat lu power lu berapa, lu tidur lu berapa gitu kan. Benar. Iya, sah-sah aja orang nggak mau ngeliat itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, tapi kan sah-sah juga kalau orang butuh. Butuh. Iya kan? Iya. Makanya gue bilang pasti ada dua sisi lah gitu loh. Jangan Semoga semangat. diterima ya. Mau terima kagak terima, mau bodo amat. Nggak sih, kalau gue bilang sih bagus lah. Kalau masalah ada yang nggak terima, ya nasib dia nggak terima. Iya. Tapi gue yakin kalau lu kumpulin lebih banyak yang akan terima. Mudah-mudahan. Suatu saat itu pasti akan jauh lebih banyak yang terima. Tapi yang terpenting dari sesi ini adalah gue pengen ngelihatnya adalah next kalau ada orang punya karya, Jangan langsung jangan lu punya framing yang buruk sehingga lu punya influence buruk terhadap follower lu dan Iya. akhirnya menormalize Sesuatu yang buruk. sesuatu hal itu jadi buruk sehingga orang-orang yang nggak ngerti di luaran sana yang nggak ngerti ke bawah dan mereka ikut-ikutan posting dengan tone deaf-nya gitu. Itu yang disayangkan sih. yang disayangkan. Itu yang disayangkan. Karena gue bisa melihat itu, maksudnya gue ngelihat itu karena gue kan researcher ya, maksudnya paham melihat pattern orangnya. Oh, kok kayak gini larinya, kok ngarahnya ke sana. Tapi kan memang kembali bahwa di kita itu senang sesuatu yang negatif.
sesuatu yang negatif itu lebih menarik perhatian. Ngeliat orang jelek tuh. Iya. Sesuatu yang kita komen negatif itu akan jauh lebih memancing orang untuk berespon. Iya kan? Kalau lu, ya itu balik lah. Emang culture bangsa kita kan bukan maju bareng, tapi gue maju lu di belakang. Gue jelekin lu supaya gue maju. Gitu loh. Semua kan begitu. Media sosial kan isinya gitu. Kalau lu ngomong sesuatu yang positif, like-nya ini mah sedikit. Tapi kalau lu ngomong negatif, dahsyat bos. Tapi gue, ya itu sih. Satu pelajaran juga yang gue ngelihatnya adalah sampai sekarang tuh anak gue nggak kasih sosmed. Meskipun dia suka crafting dan lain-lain. Dan waktu itu juga pernah nanya, gue boleh nggak sih punya TikTok dan hasil punya gue tuh gue post di sana? Enggak deh, belum siap lo. Belum siap ya. Karena influence problem tadi yang lebih banyak yang nggak bisa kekontrol. Iya, kita tuh lebih banyak hal negatif yang ada di media sosial dibandingkan positifnya. Kalau lu nggak pinter saring mah gila. Iya. Gue kalau kemarin nggak ngelihat sepositif thinking gue ngelihat itu, wah anjing itu. Tapi Gila sih. Gue tetap bilang ya, yang lu bikin itu bagus. Nggak tahu karena gue belum evaluasi di finish line ya. Maksudnya ketika nggak apa-apa, apapun hasilnya sesuai atau tidak sesuai dengan finish line, itu startnya sangat bagus. Karena kembali bahwa lu punya data internal. Sedangkan lu 1.500 kilo tuh banyak banget kejadian yang tidak bisa lu predik. Itu nggak bisa. Masalah cuaca, temperatur naik, lu nggak bisa predik. Masalah lu kehausan, lu nggak minum, lu nggak bisa predik. Yang Bromo sekarang lagi kebakaran, lu nggak bisa predik. Nggak bisa. Besok diubah jalurnya, lu nggak tahu kemana. Lu siap apa nggak? Gua nggak tau ya. Anggap nilai lu adalah, lu abis borderline tuh apa sih? Siap kan? Lu siap ketemu borderline. Si borderline ini anggap startnya jam 4 pagi, jam 11 siang beristirahat. Si siap ini startnya jam 6 pagi, lu beristirahat jam 2. Pengaruh nggak? Pengaruh dong. Suhu, cuaca, dan segala macam kan. Lu nggak bisa bilang bahwa data lu salah. Lu udah lawan matahari. Udah lawan matahari. Belum ketemu jam biologis. Jam 11 sampai jam 1 adalah jam terberat lu untuk. Jadi nggak bisa bilang bahwa data lu tuh nggak valid. Enggak. Data lu adalah valid sampai di titik start. Apapun gue pakai. Gue tanya dulu manajer gue, Pak Dondi. Pak Dondi, waduh, Pak Dondi ini mah. Itu mah keren sih. Next lah, kita lihat lagi apa yang bisa diolah. Tapi yang kalau coba olah data gue dong. Coba ya. Lu mau kemana? RAJ. Full. Gila sih lu. Brompton. Seli. Gila sih. Makanya kan udah tua, gangguan kejiwaan, error, sepeda nggak bener. Gue mesti cari cara cerdas dong. Mestinya ya. Iya kan, gue mesti cari cara efektif cerdas, ya? cara efektif gitu loh. Makanya sampai gue nanya nih ya, si ChatGPT itu ya, gue kasih, nih ya suplemen yang ada di bayangan gue. Ini gue kasih tuh. Lo bikin schedule gue minum. Dengan kondisi badan gue sekarang. Iya kan? Karena kan gue nggak mau, maksudnya gini, lu kalau di jalan, lu udah capek, banyakan mikir tuh capek gitu. Gue udah minum apaan ya? Iya. Oh udah. Di jalan mah lu planning lu bisa. Tapi kan kalau gue tahu, oke, gue mesti siapin ini. Menurut dia 1 jam, enggak lah, gue muntah, gue 1 jam makan gel, makan ini, gue enek lah gitu. Gue akan convert, oke, gue nggak mau 1 jam, gue 2 jam. Kompensasinya apa? Oh, lu makan siangnya harus begini, oke. Karena kan gue nggak punya coach gitu. Coach gue kan si AI ini gitu. Ya, ngebongkar sepeda aja gue nanya. Bener ya? Iya. Sekarang bongkar sepeda lu bisa nanya. Gue nanya, gue mau pakai crank ini. Terus dia bilang kagak bisa karena itu mencong. Dia ngotot kagak bisa. Akhirnya gue ke bengkel dong. Mana bengkel juga sama bilang nggak bisa. Sampai satu saat ada yang bilang, "Le, lu pakai hangernya ini." Oh. Masuk. Tapi kan AI kagak tahu ada hanger itu. Ada hanger custom itu. Ya. Tapi gue bilang, gue mau pakai ini. Coba lu hitung. Tapi kan pada saat nggak bisa, gue punya alternatif. Kalau nggak bisa ini, lu pakainya ini. Gue pakai daripada gue capek ngitung rasio berapa. Ada. Gue tahu ada rasio, tapi kan gue males ngitung, males ngebandingin satu-satu, catat gitu. Nah, cuy tembak, gue mau pakai ini. Lu hitung mana yang paling enak. Lu target berapa minggu? Full lah. Gue selalu full.
Enggak full, tapi berapa hari? Apanya? Finishnya? RAJ. Full 15 hari itu. Oh, Gue nggak pernah punya target sebelumnya, rugi. sebelum iya bener ya, bener. Lu bayar Udah 15 hari, Bo. Mahal, Bo. Bayar 3,5 JT, Bo. Iya. Wah, lu coba masuk tempat pijet, mau lu belum jamnya udah keluar. Biar Om Pandu nanti yang capek. Wah, Monitor terus. gila lu, bayar udah mahal 3,5 juta, gak dapat apa-apa. Masa gua mau selesai 10 hari? Rugi dong. Bener. Rugi, Pak. Nggak, gue selalu memaksimalkan waktu kok. Pokoknya fullin ya. Karena gue nggak pengen, kalau gue konsepnya gue pengen jalan-jalan, Ya. bukan pengen ngejar cepetnya. Karena udah pasti nggak podium udah pasti nggak dong. Udah enggak. Iya, Susah lah. udah susah lah ya. Sepeda juga tidak mumpuni buat begituan dong. Siapa Jadi sih ya- jagonya tahun ini? Nggak tahu kan. Yang Solo, gue nggak belum. Paling ada siapa sih, Heru. Ya orang-orang sarap saja lah. Iya. Tapi yang bener-bener ini sih kayaknya nggak. Omeru juga tahun lalu, sebelumnya udah pernah ikutan. Iya, Kan? makanya. Per ya. Per. Makanya gue pengen jalan-jalan aja, muterin Pulau Jawa. Cuman kan gue nggak pengen finish bonyok gitu aja. Iya. Pengen nyampe masih bisa ketawa-ketawa gitu kan, main-main. Gitu. Better itu. Daripada bonyok, bongking. Makanya. Nah supaya gak bonyok kan lu mesti data kan. Baliklah data. Oke, Sip. terima kasih banyak. Thank you Om Ini atas kesempatannya. Pembuat kerusuhan di dunia ODGJ ini. Punten, maaf. Dan nama-nama tadi yang disebutkan juga punten ya. Emang ada yang sebutin nama? Kagak, cuma kusa anjing doang. Ada kok. Ya nggak Aman. tahu kalau netizen nyari ya.